Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nike Martayola. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk A lebih dari 0 berlaku, yang pertama, mutlak X kurang dari atau sama dengan A, jika dan hanya jika X lebih besar atau sama dengan negatif A, lebih kecil dari atau sama dengan A. Nah, kemudian yang B-nya, mutlak X lebih dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih besar dari atau sama dengan A. Kemudian kita lihat lagi yang C, mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih dari negatif A kurang dari A. Mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini dalam mencari himpunan penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita akan mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, kita perhatikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian mutlak 4X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, jadi ini kita perhatikan dulu tanda pertidaksamaannya. Ya, jadi di sini lebih besar dari atau sama dengan 6. Jadi kita lihat sifat yang mana yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan contoh nomor 1 ini. Berarti kita lihat ya yang di sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini kan A, B, C, D. Kita perhatikan tanda pertidaksamaannya itu semuanya berbeda ya. Nah, kita perhatikan. Jadi yang ini tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti itu adalah sifat yang nomor B. Ya, jadi kita akan menggunakan sifat yang B ini untuk menyelesaikan masalah yang contoh 1. Oke, kita gunakan ya. Jadi kita gunakan sifat yang B. Ya, jadi di sini kita buat begini jadinya mutlak 4X ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 6 jika dan hanya jika 4X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan negatif 6 atau 4X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 6. Jadi kita perhatikan kalau di sini kan disimbolkan dengan A ya. Jadi A di sini adalah suatu bilangan. Nah, jadi di sini A, jadi kita buat di sininya X kurang dari atau sama dengan min A. Berarti A kita siapa di sini di soal ini? A kita yaitu 6. Jadi kalau min A berarti negatif 6. Nah, di sini yang 6 ya. Jadi di sini kalau di sini mutlak X ya. Nah, maka di sini jadi X ya kan? Di sininya X ya. Di sini juga X. Nah, jadi berarti artinya apa yang ada di dalam tanda mutlak itu? Kalau X berarti X di sini. Nah, kita ikutin aja. Kita ikutin sesuai sifat itu kan. Kalau ini yang di dalam mutlak itu kan 4X tambah 2. Nah, berarti 4X ditambah 2 ya, di sini juga. Nah, kemudian kita ingat lagi, kalau kita mencari himpunan penyelesaian, berarti kita mencari nilai dari variabel dari soal itu ya. Jadi di sini kita mencari nilai X. Nah, jadi ini tadi kan udah kita buat seperti ini ya, sesuai sifat yang nomor B. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berarti di sini kedua ruas kita kurang dengan 2 ya, supaya yang di ruas kiri ini hanya 4X saja.
4X ditambah 2 dikurang 2, kurang dari atau sama dengan negatif 6 dikurang 2. Nah, ini kita tuliskan hasilnya. Ini dia hasilnya 4X kurang dari sama dengan negatif 8. Nah, kita mau mencari nilai X ya. Berarti kedua ruas kita kali dengan setengah. Jadi 4X dikali setengah. Bukan setengah ya. Kalau kita kali dengan setengah, di sini kan masih 2X nanti. Nah, jadi kan langsung aja kita kali dengan 1/4. Sehingga di ruas kiri tinggal X. Ya, jadi 4X dikali 1/4 itu kan hasilnya X. Nah, negatif 8 dikali 1/4 itu hasilnya adalah negatif 2. Ya. Jadi di sini tanda pertidaksamaannya tetap. Karena dibagi atau dikali dengan bilangan yang positif. Karena tadi kan bilangan pengalinya ya harus diperhatikan yaitu 1/4. Jadi tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, kemudian kita yang di sini kita lihat lagi yang sebelah kanan ini. 4X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita kurang juga dengan 2 ya. Karena di ruas kirinya kita hanya tersisa 4X saja gitu. Karena kita kan mau mencari nilai X nih di sini. Jadi di sini kita kurang 2 kedua ruas sehingga ini menjadi 4X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, 4X ini supaya menjadi X saja, berarti kedua ruas harus kita kali dengan 1/4. Nah, di sini ya dikali 1/4, 4X dikali 1/4 hasilnya X, 4 dikali 1/4, 1. Nah, jadi tanda pertidaksamaannya tetap ya, karena bilangan pengalinya adalah bilangan positif. Nah, jadi di sini kita udah dapat himpunan penyelesaiannya. X kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau X lebih dari 1. X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini dia ya, himpunan penyelesaian untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2X dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 3. Jadi di sini kita lihat ya sifat yang mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini. Berarti sifat yang nomor A. Ya, ini ya, karena lihat tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Jadi kita buat dia harus seperti sifat yang nomor A ini. Jadi X itu lebih dari atau sama dengan negatif A kurang dari atau sama dengan A. Jadi berarti nomor 2 tuh kita buat itu. Jadi A-nya yang di soal itu adalah 3 ya. Nah, soal ini adalah 3. Nah, jadi kita buat menjadi 2X kurang 1 lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, sama dengan yang tadi kita tetap mencari ya nilai X. Ya, karena di sini kan kita variabelnya X ya, jadi kita mencari nilai X. Jadi sehingga nanti yang di tengah-tengah ini hanya tinggal X saja. Nah, jadi kita harus begitu ya. Jadi yang di tengah-tengah ini kan sekarang ini 2X kurang 1. Gimana nanti supaya yang di tengah-tengah ini hanya tinggal X saja? Nah, berarti apa hal yang pertama harus kita lakukan? Kita mau menolkan negatif 1 ini dulu kan? Nah, menolkan supaya negatif 1 ini hilang. Berarti gimana? Hilang maksudnya tuh kita nolkan. Berarti kalau kita nolkan, berarti ketiga ruas. Ini kan ada yang di ruas kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri. Berarti yang ketiganya ini harus kita tambah dengan 1. Ya, jadi ini ditambah 1. Min 1 ditambah 1, 0. Sehingga yang di tengah ini nanti menjadi 2X. Nah, min 3 ditambah 1 itu negatif 2. Ya, 3 ditambah 1 itu 4. Nah, setelah ini, apa lagi yang kita lakukan? Berarti 2X supaya menjadi X berarti harus kita kali dengan 1/2. Jadi di sini yang di tengah-tengah ini kita kali 1/2. 2X dikali 1/2 itu kan hasilnya X. Kemudian negatif 2 dikali 1/2 hasilnya negatif 1. 4 dikali 1/2 itu hasilnya adalah 2. Nah, sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi, X lebih dari atau sama dengan negatif 1 kurang dari atau sama dengan 2. Ya, jadi inilah himpunan penyelesaiannya.
Jadi tanda pertidaksamaannya tetap ya. Nah, karena bilangan pengalinya adalah bilangan positif. Nah, jadi kalau pertidaksamaan nilai mutlak, nah itu juga harus kita ingat aturan-aturan di dalam pertidaksamaan. Kemudian kita lanjutkan lagi soal yang ketiga. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2x kurang 1 lebih dari mutlak x kurang 5. Nah, jadi di sini ruas kiri sama ruas kanannya sama-sama berbentuk mutlak. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan cara kuadrat ya. Kalau cara sifat tadi tidak bisa kita gunakan. Nah, berarti artinya di sini kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, kita kuadratkan kedua ruas. Mutlak 2x kurang 1 dikuadratkan, mutlak x kurang 5 dikuadratkan. Nah, ingat sifat mutlak. Kalau mutlak dikuadratkan, berarti hilang mutlaknya ya. Nah, jadi makanya ini menjadi 2x kurang 1 dikuadratkan, lebih dari x kurang 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita ingat sifat A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti itu sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung lagi A kurang B. Nah, jadi kita mau menggunakan sifat aljabar yang itu. Nah, sehingga E kurang 5 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi kurang dari sini ya, kurang dalam kurung E kurang 5 dikuadratkan lebih dari 0. Ya, karena kita menggunakan sifat itu, A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi di sini A-nya yang ini, 2E kurang 1 ini. B-nya adalah E kurang 5. Nah, berarti A ditambah B, berarti 2E kurang 1 ditambah, nah B-nya ini tadi ya, E kurang 5. Nah, satu lagi dia dalam kurung apa? A dikurang B. A-nya ini 2E kurang 1, B-nya ingat. Ya, jadi dia dikurang B, berarti dikurang dalam kurung E kurang 5. Jadi negatif itu dikalikan dengan semua yang dalam kurung. Negatif dikali X, negatif X. Negatif dikali negatif 5, positif 5. Nah, kemudian kita dekatkan yang suku-suku sejenis ya. 2X ditambah X, 3X. Min 1 dikurang 5, min 6. Nah, yang ini juga begitu. 2X dikurang X itu hasilnya X. Kemudian negatif 1 ditambah 5 hasilnya adalah positif 4. Lebih dari 0. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Kita mencari pembuat 0. Ya, membuat nolnya. Berarti di sini 3X dikurang 6 itu sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 6 ya. Berarti kalau kita mencari X, berarti sama-sama dikalikan dengan 1/3 kedua ruas. Ya, sehingga 3X dikali 1/3X, 6 dikali 1/3 hasilnya adalah 2. Nah, ini juga begitu. X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 4. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan? Kita akan melakukan pengujian ya, pengujian dari daerah ini. Ya, jadi di sini pembuat nolnya kita tuliskan dulu negatif 4, kemudian di sini 2. Ini kan ada daerah ya, berarti ada 3 daerah. Yang pertama itu yang daerah yang kurang dari nih ya, daerah kurang dari negatif 4. Ini kurang dari negatif 4. Kemudian yang berada di antara negatif 4 sampai 2. Kemudian ini yang lebih besar dari 2. Ya, ke arah kanan. Nah, jadi ini kita akan uji. Kita ambil satu titik yang berada di daerah ini. Nah, gunanya apa? Kita mau melihat apakah ini daerah ini positif atau negatif. Ya, karena ini kan ada pertidaksamaan kita lebih dari. Berarti nanti yang mau kita ambil adalah daerah yang positif. Oleh karena itu kita harus tahu dulu daerah ini positif atau negatif. Nah, yang pertama, yang daerah ini kita akan uji ya. Berarti yang lebih dari 2 berapa? 3 ya, kita ambil misalnya 3. Nah, boleh kita masukkan ke yang ini ya, boleh yang ke yang ini. Kayak yang ini, sama aja ke faktor yang ini. Ganti X-nya dengan 3. 3 kali 3, 9, dikurang 6. 3 berarti ya. Nah, di sini 3 ditambah 4, 7. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah positif ya. 3 kali 7 itu 21, berarti positif. Nah, yang penting di sini tandanya. Nah, kemudian yang berada di antara negatif 4 sampai 2. Berapa misalnya kita ambil titik ujinya?
0 ya, X sama dengan 0. Nah, ganti ke sini. Ganti X-nya sama dengan 0. 3 kali 0, 0 dikurang 6. Berarti di sini negatif 6 ya. Nah, di sini 0 ditambah 4. 4. Berarti negatif 6 dikalikan dengan 4. Di negatif ya. Nah, jadi di sini negatif. Kemudian yang ini lagi, yang daerah kurang dari negatif 4. Kita ambil titik ujinya adalah negatif 5. Nanti X-nya dengan negatif 5. 3 kali negatif 5 itu hasilnya negatif 15. Dikurang 6, berarti negatif 21. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1 ya. Negatif kali negatif, itu hasilnya adalah positif. Nah, karena tanda pertidaksamaan lebih dari, berarti kita ambil daerah yang positif. Ya, makanya ini panahnya ke kanan, karena ini yang daerah ini yang positif tadi ya. Nah, ini juga panahnya ke kiri, berarti ini daerah kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 2. Itulah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi daerah negatif ini nggak kita masukkan. Nah, karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yaitu soal nomor 4. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian mutlak 2X tambah 3 kurang dari mutlak X ditambah 5. Jadi di sini kita menggunakan cara kuadrat ya. Kedua ruas kita kuadratkan. Jadi kalau mutlak ini kita kuadratkan, sama dia dengan ini ya, 2X ditambah 3 kuadrat kurang dari X ditambah 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita menggunakan sifat aljabar yang sama dengan yang tadi. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung A dikurang B. Jadi siapa A-nya di sini? A-nya adalah 2X ditambah 3. B-nya adalah X ditambah 5. Dia. Nah, ini kita bentuk dia seperti itu. Jadi di sini A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi dia 2X ditambah 3 ditambah B. Nah, ini B-nya ya, X ditambah 5. Kemudian A, ya dalam kurung yang kedua ini, A-nya 2X tambah 3 dikurang B. Jadi dikurang dalam kurung X ditambah 5. Jadi makanya negatif itu dikalikan ke dalam negatif dikali X, negatif dikali positif 5, negatif 5. Kurang dari 0. Kemudian kita dekatkan yang sejenis ya, 2X tambah X itu 3X, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Nah, yang ini 2X dikurang X hasilnya X, 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 2. Jadi di sini kita cari pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya. Berarti di sini kita cari dulu nilai X-nya. 3X tambah 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 8 per 3. Ya. Nah, ini juga gitu. X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Ya. Berarti ini kedua ruas kita tambahkan dengan 2 ya. Min 2 tambah 2, 0 ya. Sehingga X tambah 0, X. Di sini 0 ditambah 2, itu hasilnya adalah 2. Sesudah kita dapat nilai X ini, nah kita gambarkan pada garis bilangan. Kita gambarkan negatif 8 per 3 di sini dia. Ya, 2 di sini dia. Selanjutnya ini kan ada tanda pertidaksamaan. Jadi kalau tanda pertidaksamaan tetap kita harus melakukan pengujian. Ya. Kita lakukan pengujian. Jadi di sini yang daerah lebih, ada 3 daerah ya, sama dengan yang tadi. Yang lebih dari 2, yang berada di antara negatif 8 per 3 sampai 2. Kemudian yang kurang dari negatif 8 per 3. Ini ketiga-tiganya harus kita uji. Ya, supaya kita mengetahui apakah daerah itu positif atau negatif. Nah, yang di ruas kanan. Berarti ini kita ambil titik ujinya. Ambil aja salah satu ya, terserah angkanya. Yang penting dia berada di daerah itu. Ini X sama dengan 3. Nah, ganti ke sini. Ganti X-nya sama dengan 3. 3 dikali 3, 9 ditambah 8. Positif ya hasilnya ya. Nah, kemudian ini X-nya 3 dikurang 2, 1. Positif 1. Positif kali positif ya positif. Nah, di antara negatif 8 per 3 sampai 2, berapa kita ambil X-nya? Kita ambil satu bilangan. X-nya sama dengan 0 misalnya ya. Nah, ganti ke sini. 3 kali 0, 0 ditambah 8. Berarti positif 8. Nah, di sini ganti X-nya juga dengan 0 ya. Nah, 0 dikurang 2 itu negatif 2.
Berarti 8 dikali negatif 2, negatif 16. Berarti negatif ya tandanya. Oke, yang kecil dari negatif 8/3. Berapa? Kita ambil titik ujinya. Misalnya kita ambil 4. Ya. 3 kali 4. Ganti X-nya dengan 4. 3 kali 4, 12. Tambah 8. 20 ya. Jadi di sini 4 dikurang 2, 2. Berarti positif kali positif hasilnya adalah positif. Nah, setelah itu, kita lihat, kita perhatikan ini tanda pertidaksamaannya kurang dari. Berarti yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Nah, makanya di sini kita kasih ya, daerah yang negatif itu berada di antara ini ya, negatif 8/3 sampai 2. Nih, yang garis biru ini. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya. X lebih dari negatif 8/3 kurang dari 2. Karena dia berada di tengah-tengah ya, berarti dia di antara. Sekian pembelajaran tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.